Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Andi Kusnomo dari Prodi Mars UMY Angkatan 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan review jurnal yang berjudul Architectural Evaluation of Healthcare Facilities, a Comprehensive Review and Implications for Building Design. Nama jurnal ini adalah Buildings Index Journal. Jurnal ini diterbitkan oleh MDPI yang termasuk dalam jurnal ilmiah terbuka dengan cakupan multidisiplin serta mengacu pada standar akademik internasional. Adapun penulis dari jurnal ini adalah Marko Jaušović dan Branko Gabrović. Untuk jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023. Adapun latar belakang pada artikel atau jurnal ini, desain arsitektur rumah sakit memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman pasien dan hasil perawatan. Seiring dengan perubahan demografi dan perkembangan teknologi medis, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam merancang fasilitas kesehatan. Penelitian ini mengevaluasi desain arsitektural rumah sakit dan mengembangkan Integrated Healthcare Architecture Framework untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan fasilitas kesehatan. Adapun tujuan pada artikel jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Integrated Healthcare Architecture Framework, yaitu sebuah model arsitektur yang menggabungkan pedoman desain arsitektur, pengalaman pengguna, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan desain fasilitas kesehatan dapat lebih inklusif, adaptif, berpusat pada pasien, serta memperhatikan kesejahteraan tenaga medis. Kemudian, menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan desain rumah sakit dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kenyamanan pengguna, serta efisiensi staf medis. Yang berikutnya adalah dari metodologi. Penelitian ini menggunakan metodologi atau metode tinjauan pustaka sistematis dengan mengkaji 14 publikasi utama terkait dengan desain arsitektur fasilitas kesehatan. Dengan menggunakan metode Prisma, digunakan untuk menyeleksi dan mengevaluasi literatur yang relevan. Studi ini juga membahas pendekatan desain berbasis bukti atau Evidence Based Design (EBD) dalam perancangan rumah sakit. Hasil ditemukan bahwa desain berbasis bukti atau EBD dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan efisiensi staf medis. Kemudian yang kedua, Integrated Healthcare Architecture Framework dikembangkan dengan fokus pada yang pertama, yaitu desain inklusif. Di sini tentunya melibatkan pasien dan staf dalam proses desain. Kemudian yang kedua, fleksibilitas ruang. Dan ini ada kaitannya dengan adaptasi terhadap teknologi medis yang terus berkembang. Yang ketiga, yaitu ruang hijau dan keberlanjutan. Dengan mempromosikan penggunaan material ramah lingkungan dan area hijau dalam desain rumah sakit. Studi ini menekankan bahwa fasilitas kesehatan harus dirancang tidak hanya berdasarkan kebutuhan fungsional, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien dan efisiensi kerja staf medis. Kemudian di dalam jurnal ini kami ingin menyampaikan pembahasan singkat. Penelitian ini menyoroti pentingnya desain rumah sakit yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti dan desain yang adaptif, rumah sakit dapat menjadi tempat yang lebih nyaman bagi pasien dan tenaga medis, serta lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Adapun hal yang menarik dari jurnal ini atau artikel ini, yang pertama, penggunaan framework Integrated Healthcare Architecture Framework yang menggabungkan berbagai elemen desain rumah sakit, termasuk keberlanjutan, kenyamanan pasien, dan efisiensi tenaga medis. Yang kedua,
menekankan peran desain arsitektur dalam meningkatkan hasil perawatan pasien, bukan hanya aspek estetika atau fungsional. Yang ketiga, konsep desain rumah sakit berbasis bukti yang menunjukkan bahwa lingkungan rumah sakit dapat memberikan kontribusi pada pemulihan pasien. Nah, bagaimana jika artikel atau jurnal ini diterapkan di Indonesia? Jika diterapkan di Indonesia, maka konsep dari jurnal ini dapat memberikan manfaat. Nah, adapun manfaatnya dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan. Nah, ini kaitannya dengan desain yang berfokus pada pasien yang akan membantu meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional rumah sakit. Nah, tentunya dengan desain ruang yang lebih fungsional dan ramah bagi staf medis, produktivitas tenaga medis tentunya akan dapat meningkat. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Penerapan ruang hijau dan material ramah lingkungan akan mendukung program pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan. Yang terakhir, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan desain yang fleksibel, rumah sakit di Indonesia bisa lebih mudah beradaptasi dengan teknologi medis terbaru. Nah, dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya tantangan dalam penerapannya ini mencakup biaya investasi yang lebih tinggi serta perlunya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan rumah sakit berbasis desain yang berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan review jurnal, artikel atau jurnal pada kesempatan ini cukup berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.